warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ivani Rizza dari kelompok 2 golongan B program studi gizi klinik. Dan teman saya Diva, Unis, Lukman, Kiki, Syasa, Kintan, dan Badri. Nah, teman-teman pasti pernah kan menggunakan komputer? Tapi tahu nggak komputer itu apa? Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris, komputer disebut dengan to compute. Sedangkan secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat-alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta yang terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di dalam memorinya. Singkat tentang komputer. Sebelum komputer yang kita gunakan pada saat ini, ada beberapa generasi-generasi, yaitu komputer generasi pertama, yang dikenal dengan sebutan komputer tabung vakum sejak tahun 1946 sampai 1959. Komputer ini dibuat pada tahun 1946 dengan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Komputer ini dibuat oleh Johann Presper Eckert dan Johann W. Mauchly dengan nama Electronic Numerical Aggregator and Computer. Sejarah komputer generasi kedua dimulai sejak tahun 1956 sampai 1965. Teknologi transistor digunakan pada komputer sejak tahun 1956. Teknologi transistor menggantikan tabung vakum pada generasi pertama, yang menjadikan komputer generasi kedua menjadi lebih kecil, hemat energi, dan memiliki kinerja yang lebih cepat. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin menjadi bahasa assembly. Mesin pertama yang menggunakan teknologi baru ini ialah superkomputer yang dibuat oleh IBM. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga atau juga dikenal dengan komputer IC yang dibuat pada tahun 1965 sampai 1971, yang dimana komputer ini dibuat untuk melengkapi kekurangan yang ada pada komputer generasi pertama dan komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga ini menggunakan teknologi Integrated Circuit atau IC yang dibuat oleh Jack Kilby. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini dikenal dengan nama komputer mikroprosesor yang sudah ada sejak tahun 1971 hingga sekarang. Nah, komputer ini dibuat untuk memenuhi kekurangan dari komputer-komputer di generasi yang sebelumnya. Komputer ini memiliki bahan utama yaitu chips. Chips ini berupa gabungan dari beberapa IC dan juga beberapa komponen elektrik. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini dikenal dengan nama komputer AY, yaitu komputer yang sedang berkembang, di mana kita menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence dan berkembangnya jaringan internet. Komputer ini terlihat seperti komputer zaman sekarang yang memiliki komponen yang lebih kecil, efisien, lebih cepat, serta memiliki banyak fitur yang bermanfaat dan juga lengkap. Komponen-komponen dalam komputer. Komputer memiliki 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan perangkat yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh oleh para penggunanya. Hardware sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah piranti masukan atau input device. Input device merupakan perangkat yang digunakan untuk memberi instruksi oleh penggunanya. Misalnya adalah keyboard, mouse, kamera, scanner. Yang kedua adalah piranti pengolah atau processing unit. Komponen ini merupakan komponen yang paling penting karena processing unit atau biasa yang disebut dengan CPU adalah otaknya komputer. Jadi semua instruksi yang masuk dalam device komputer ini akan diolah pada unit ini. Jenis hardware yang ketiga yaitu piranti keluaran atau biasa disebut output device, merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan hasil output dari proses yang dikerjakan dari komputer. Contohnya seperti monitor menampilkan teks, printer dia mencetak dokumen,
dan juga speaker ketika mengeluarkan suara, dan masih banyak lagi. Untuk hardware yang keempat, yaitu penyimpanan cadangan atau biasa disebut backing storage. Sebenarnya, CPU sudah bisa menyimpan setiap dokumen yang diproses dalam komputer. Namun, bedanya dengan penyimpanan cadangan ini, simpanan yang ada di CPU bisa dipindahkan menggunakan penyimpanan cadangan. Dan mungkin kalian pernah tahu yang namanya flash disk, disk card, dan juga CD itu disebut dengan penyimpanan cadangan. Nah, untuk 4 hardware ini diklasifikasikan lagi ya. Untuk input dan output device disebut peripheral. CPU dan backing storage dikelompokkan sebagai komputer. Untuk input dan juga output device ini berada di luar komputer, dan untuk CPU dan backing storage masuk di dalam bagian komputer itu sendiri. Nah, hardware ini memiliki bagian hubungan seperti ini. Bisa kita lihat, input device memasukkan instruksi, kemudian instruksi tersebut akan diproses pada CPU, dan nantinya akan menghasilkan berupa output yang akan ditampilkan pada output device. Dan dari CPU ini juga bisa disimpan filenya di backing storage. Untuk komponen komputer yang kedua adalah software. Software merupakan suatu program yang harus diinstal terlebih dahulu pada komputer agar komputer bisa menjalankan fungsi sesuai dengan penggunanya. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi ini harus diinstal terlebih dahulu sebelum kita menggunakan komputer, karena sistem operasi merupakan dasar untuk komputer bisa berjalan. Sistem operasi ini seperti Windows, macOS, dan lain-lain. Yang kedua adalah sistem program aplikasi. Program aplikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti pengguna Office, Office Word, Office Excel, dan Office PowerPoint. Yang kedua seperti player, seperti Chrome Player dan MX Player. Yang ketiga bisa untuk browser seperti Chrome dan Firefox. Brainware adalah personil yang terlibat langsung dalam proses pemakaian komputer, seperti programmer, administrator, dan operator. 1. Programmer. Programmer berfungsi untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. 2. Administrator berfungsi untuk mengelola sistem operasi dan program yang sedang dijalankan oleh sebuah komputer. 3. Operator. Operator berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer.